Ini Kain dan Habel. Jadi sekali lagi, ada domba yang mati nggak? Ada yang jawab, karena ada darah. Itu karena pasti ikut pelajaran Mami Chun. Ada darah. Oke, ada darah di sini, betul. Domba yang mati pasti berdarah. Oke, berikutnya. Domba berikutnya. Abraham, tadi suster jawab Abraham. Betul. Nah, berikutnya ketika Abraham 75 tahun dipanggil keluar dari tanah Ur dan dijanjikan punya anak, nggak punya anak sampai 25 years later, 25 tahun kemudian baru punya anak. Anaknya cuma satu, umurnya sudah 100. Jadi umur anaknya ini masih teenager, dibawa untuk dipersembahkan. Ketika dibawa naik gunung, mau mempersembahkan korban di atas gunung, maka ditanya sama anaknya, Dedi, dombanya mana? Pisau ada, kayu ada, kosetnya ada, semua ada. Dombanya mana? Ya kan? Tapi ini lagi bergumul, bapaknya bergumul, nggak tahu mau jawab apa. Bingung sekali. Tuhan yang membingungkan. Aku ikut Tuhan kayak gini membingungkan. Dikasih anak juga 25 tahun, lama banget. Udah dikasih, mau dia ambil yang boten-boten aja, ya kan? Iman yang membingungkan. Siapa sih yang ikut Tuhan gak bingung? Saya yakin pastor pun pernah bingung, ya kan? Itu manusiawi. Manusiawi banget gitu loh. Jadi jangan merasa bahwa Anda bingung sendiri. Abraham pun pernah bingung. Dia juga gak tahu harus jawab apa. Tapi kata-kata dari mulutnya adalah, you will see the God provide. Yehovah. Dia bilang, Yehovah Yireh. Tuhan yang kamu lihat, nanti kamu bahasa aslinya, kemarin tadi malam saya Google cari tahu bahasa aslinya Yehovah Yireh. You will see the God provide. You will see the God provide. Will see, kamu akan. Udah kejadian belum? Belum. Yehovah Yireh. Jadi dia bilang, kamu lihat, kamu akan sediakan. Sampai di atas gunung, gak ada jalan lain, udah diikat anaknya, udah diikat. Alkitab mengatakan udah diikat. Tinggal dipotong. Malaikat datang, stop. Tuhan udah tahu hati kamu baik. Memang setiap pekerjaan harus diuji, firman Tuhan bilang, betul? Pelayanan. Dulu gak ngerti Alkitab, ikut Mami Chun, ngerti Alkitab. Alkitabnya mulai jorok, kotor, banyak coret-coretannya. Udah Alkitabnya mulai kumel, ya kan? Mulai kotor. Kalau dulu bersih, bagus, cakep, taruh di lemari. Sekarang mulai kotor, ikut Mami Chun mulai tahu firman. Mulai pelayanan, jadi singer, jadi WL, ketua panitia. Tahu-tahu mengalami badai. Pernah ngalamin gitu? Kita kan ngalamin, aduh. Jangankan Anda, saya juga sama. Anak saya teenager sekarang. Aduh, saya bilang Mami Chun, tahun ini saya tahun sabbatical lah. Saya mau lepas dah. Setiap kali khotbah tentang Tuhan hebat. Pulang ke rumah, loyo. Punya banyak masalah. Oke, saya ketika malaikat datang, Abraham tuh anaknya tinggal dipotong. Malaikat datang, gak usah. Tuhan sudah tahu isi hatimu. Kadang-kadang kita diperhadapkan dengan begitu banyak kejadian yang tidak mengenakan. Iman kita mau goyah. Masak jadi WL, jadi singer, anak di rumah ngelawan. Ya kan? Masak jadi WL singer, kita punya ipar yang ngajak berantem terus. Ya kan? Atau jadi WL singer, atau jadi hamba Tuhan, rajin ikut jadi ketua panitia. Laki kita mah nyebelin gitu. Ada kan yang kayak gitu? Saya nggak tahu lah, di Singapura banyak, sini mungkin enggak lah ya. Kita tuh seperti dites, ya kan? Tapi Alkitab mengatakan, malaikat bilang gak usah. Gue udah tahu iman kamu. Kamu hebat ya Abraham ya. Oleh karena itu sesuai dengan imannya kan. Dia bilang Yehovah Yireh. You will see God provide. You will see. Ternyata beneran. Ada kambing jantan yang nyangkut. Saya ke Australia kemarin itu, ke Perth. Kita drive ke utara. Gak pernah ke padang gurun, jadi pergi ke utara yang padang gurun jauh gitu ya. Sampai di sebuah tempat, saking gak ada orangnya, ada satu bar. Kalau orang bule kan suka ada bar. Jadi kita di bar itu udah mau pengen kencing, udah drive 4 jam, pengen kencing dong, cari WC. Gak ada WC-nya, female, male, WC, kok gak ada tulisannya. Adanya tulisannya rem. Saya tahu rem itu artinya kambing jantan. Tapi masa WC tulisannya kambing jantan? Saya jadi bingung kan. Saya cari WC. Terus ada lagi satu tulisan, saya nggak tahu, Iwi. Ini Hawa kali ya. Kok tulisannya I-E-W-I lagi. Ewe lah tulisannya. Apalah maksudnya ini ya.
Saya nggak ngerti, sibuk cari WC. Terus saya lihat anak saya keluar dari tulisannya itu, rem itu. Oh, anak saya WC di situ. Teman saya mau masuk WC yang tulisannya EW itu. Pemiliknya dari belakang galak banget bule, dimaki-maki. Itu WC perempuan, is a female. Dia marah sekali. Terus teman saya jadi bingung, mau bilang yang ini nih tulisan rem, masuk, rem. Terus saya pikir kenapa EW sama rem. Oh, saya baru ngerti. Domba jantan, domba betina. Karena mereka orang bule, nggak kayak kita. Jadi mereka tuh kambing kayak gini loh, kayak jantan betina gitu loh. Kan kita nggak biasa binatang dijadiin WC gitu. Nah, itu saya jadinya, oh ini rem, karena saya belajar Alkitab, jadi saya tahu tuh Alkitab, saya tahu domba jantan rem, tapi saya nggak tahu domba betina itu namanya EW, saya betul-betul nggak tahu. Jadi saya belajar hari itu. Nah teman-teman harus tahu, kalau ke Australia inget ya, namanya rem itu laki-laki, domba jantan, jangan salah masuk WC nanti. Nih domba jantan, Tuhan menyediakan, betul-betul ada nggak? Ada. Imannya Abraham, you will see God provide. Beneran ada ada domba, dan domba ini harus mati. Menurut teman-teman, anak cuman satu, harus mati. Itulah Tuhan kita. Dia cuman satu dan harus mati. Supaya apa? Supaya kita pakai baju the salvation. Kita pakai harga diri kita dikembalikan. Tuhan yang memulihkan, itu Tuhan kita. Tuhan kita tuh luar biasa. Nah kita lihat lagi ya. Abraham bakar korban di atas gunung. Tahun berapa itu? Kira-kira 1.500 atau 2.000 tahun sebelum Yesus. Betul? Ya kan? Ulang ya. Abraham bakar korban di atas gunung itu kira-kira 1.500 2.000 tahun yang lalu. Ternyata Raja Cungko juga, namanya Huang Ti. Dia juga bakar korban sama seperti Abraham di atas gunung namanya Taisan. Dia bakar kambing di atas gunung sama seperti Abraham. Nanti saya kasih dokumennya ya. Oke, sekarang pertanyaannya berikut. Hari Paskah, Happy Passover, merayakan orang Yahudi keluar dari Mesir. Pertanyaan saya, kenapa kalender kita, kalau nggak ada kalender, kan ditanya ini, kapan hari Natal? 25 Desember. Kapan hari Paskah? Ada yang tahu? Nggak usah lihat kalender, jangan tanya Google. Ada yang tahu nggak? Paskah tahun ini tanggal berapa? Nah, itu yang sudah lihat kalender pasti. Kalau nggak pakai lihat kalender, ada yang tahu nggak? Pertanyaan saya, kenapa kalau Natal tahu, tanggalnya tahu, kenapa Paskah nggak ada yang tahu? Ayo anak Ibu Cun. Hawi minta angpau sini Hawi, nanti kamu yang bagi. Siapa yang tahu kenapa Paskah tidak ada tanggalnya? Kenapa? Perbedaan Kristen sama Katolik, memang di sini ada ya hilal nggak ada hilal, jadi beda. Protestan sama Katolik emang beda tanggal Paskahnya. Sama nggak? Coba kalau yang di sini apa sih Protestannya? Metodis atau orang apa ya? Anglican, gereja Anglican di sini. Aku nggak tahu di sini kalian ada gereja Anglican nggak ya? Kira-kira atau gereja Ortodok sama nggak? Paskahnya sama orang Katolik. Kalau sama, kenapa gereja kita tidak ada tanggalannya? Nggak ada yang tahu. Kalau pertanyaan anak-anak ikut ujian, tanggal berapa hari Natal? 25 Desember. Tiap tahun sama, ya kan? Kenapa Paskah tidak ada tanggalnya? Rabu-abu. Kalau nggak usah lihat kalender Ibu, tutup kalendernya. Tahu nggak kapan? Kenapa? Pertanyaan saya kenapa nggak ada tanggalannya? Ayo angkat tangan, ayo. Anak buah Ibu Cun loh, setiap Senin belajar berjam-jam. Ayo, ayo ibu-ibu, singer, ayo. Jumat Agungnya kapan? Ayo, why? Why kenapa Paskah nggak ada tanggalannya? Ayo, Awi siapin angpau. Ya suster, pasti pinter suster. Nah. Kenapa suster? Iya itu udah Google itu suster ya. Oke, kenapa? Karena tanggalannya penanggalan Yahudi. Saya ulang ya,
Karena penanggalan Yahudi. Ingat ya, Yesus waktu mau mati, ingat ya. Orang lahir gak bisa pilih tanggal, orang mati gak bisa pilih tanggal. Yesus bisa pilih tanggal karena dia Tuhan. Dia lahir 1 minggu sebelum year end. Makanya 25 Desember tuh dirayakan semua orang di seluruh dunia. Mau orang Arab juga senang. Karena sebentar lagi tahun baru, dia 1 minggu sebelum tahun baru, ya kan. Diskon paling besar itu Desember, betul gak? Hari yang paling senang itu Desember. Lu mau agama apa terserah, pokoknya Desember itu paling menyenangkan. Mau orang Korea, orang Jepang, senang semua, betul? Hari libur Paskah. Yesus mau mati, pilih tanggal. Dia mati di hari Paskah. Paskahnya orang Yahudi, ya kan? Yahudi itu merayakan keluar dari tanah Mesir. Yesus pilih hari matinya, hari raya Paskah. Jadi kalau kita orang Kristen merayakan kematian Yesus, orang Yahudi juga merayakan Passover, namanya Paskah. Passover dari mana? Dari Mesir masuk ke tanah perjanjian. Amin. Dan kalendernya beda. Kita kalender Gregorian matahari, mereka kalendernya bulan. Orang Chinese juga kalendernya bulan, betul? Betul? Orang Chinese sembayang. Nah, ini pasti pintar semua. Sembayang orang Chinese kapan? Chuit Cap Go. Nah, buat suster yang gak ngerti ya, Chuit Cap Go itu apa gitu ya. Tanggal 1 dan tanggal 15 itu sembayangan orang Cina. Jadi kalau orang Cina manapun, kalau sembayang itu tanggal 1, tanggal 15. Tanggal 1 hilal, bulannya kecil, bulan baru. Tanggal 15 selalu bulan purnama. Jadi nanti Chinese New Year itu dirayakan hari pertama, kedua, ketiga, keempat. Ditutup hari terakhir Cap Gome. Suster pernah dengar kan? Cap Gome. Rame kan di Pontianak, di mana itu namanya? Singkawang. Cap Gome, Cap Gome. Lihat ya, setiap Cap Gome, setiap tanggal 15, bulan pasti purnama. Itu di mana-mana. Bulan tuh pasti purnama. Itu pasti kalau tanggalan Cina. Jadi kalau saya di Singapura, Chuit Cap Go, tanggal 1, tanggal 15, biasanya orang puasa putih. Dia nggak makan yang berwarna, cuma makan putih, ya kan? Nggak makan daging, segala macam lah. Biasanya orang-orang yang totok seperti itu. Jadi kalau tukang makanan yang vegetarian shop, panjang yang ngantri, saya udah tahu deh. Kalau Chuit ya Cap Go. Karena orang puasa bulan segitu, jadi ketahuan. Nah sekarang, orang Yahudi juga sembayangnya tanggal 1 dan tanggal 15. Kalau nggak percaya nanti kita buka Mazmur 83. Itu ketahuan, Daud pun sembayang tanggal 1, 83. Nanti saya kasih ya. Mazmur 83 bilang, 81 atau 83. Daud itu sembayang tanggal 1 dan tanggal 15. Sama dengan orang Chinese. Nanti saya kasih ya, sebentar saya masuk sini lah, Passover. Passover, orang Yahudi merayakan keluar dari tanah Mesir. Malam itu ada tulah yang ke-10, betul? Supaya orang Yahudi pilihan ini tidak kena tulah, karena tulahnya itu yang mati anak sulung. Maka malam itu sebelum malam keluar, sorenya potong kambing. Mau kambing, domba, pokoknya seukuran family pack. Jadi kalau familynya too small, anaknya cuma 1, gabung sama tetangga dalam rumah, nggak boleh keluar rumah. Potong itu kambing, dibakar, dimakan, nggak habis, semua masuk ke dalam api. Dan malam itu semua keluar dari tanah Mesir, ya kan? Itu mereka merayakan Passover. Tuhan membawa mereka keluar dari tanah perbudakan dan Tuhan membawa mereka ke tanah perjanjian. Itu imannya orang Yahudi. Yesus mati buat kita sama. Dia bawa kita dari belenggu-belenggu kita yang dulu. Kalau marah-marah, ngamuk-ngamuk. Kalau misalnya ada yang nyakitin kita, kita mesti balas dendam. Kita seperti itu dulunya. Tapi ketika ikut Yesus, itu sudah mati. Jadi manusia baru. Makanya kita juga Passover. Keluar dari manusia lama menuju manusia baru. Kita juga merayakan Paskah, ya kan? Nah, pertanyaan saya. Di Paskah ini ada domba yang mati. Dan setelah domba ini mati, maka darahnya diambil untuk dioles di pintu. Ya kan, kita baca ayatnya ya. Keluaran 12 ayat 7. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubakan pada kedua tiang pintu, kiri kanan. Dan pada ambang atasnya.
Dan pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Jadi dikasih darah. Darah yang buat dicet. Kiri kanan dan atas. Lihat ya. Kiri kanan dan atas. Supaya malam itu anak sulung tidak mati. Sekarang pertanyaan saya. Ini ya. Jadi malaikat pencabut nyawa kalau nonton The Prince of Egypt kita bisa nonton tuh. Begitu rumahnya dikasih warna itu malaikat pencabut nyawa keluar. Kalau lihat darah, nggak jadi, nggak bisa. Sudah ditebus, milik anak domba. Maka dia pergi ke rumah orang Mesir yang tidak ada darahnya. Ya kan? Waktu COVID, ngeri nggak? Ngeri ya. Orang mati banyak. Zaman itu, kita dengan orang mati itu sering banget deh, ya kan? Di Singapura, orang bukan cuma COVID mati. Saking stresnya naik motor, naik apa, mati yang jantungan banyak gak? Banyak. Di Indonesia kena COVID, demam berdarah, mati juga kan. Belum lagi yang stres, yang main badminton, cuma putus ini putus. Banyak kan dengar orang mati, gampang kan. Seperti malaikat penjabut nyawa tuh ada di mana-mana waktu itu. Ada kan? Dan kita berdoa, mohon perlindungan. Saya masih ingat banget. Di Singapura setiap hari saya dengar orang mati di Indonesia. Wih, takutnya bukan main. Terus kalian di sini gila-gilaan, nyimpen oksigen lah, nyimpen tahap apa lah yang buat di tangan-tangan itu kan, ngitung-ngitung oksigen. Yang makin kaya oksigennya makin gede, yang nggak punya, yang makin miskin yang nggak punya oksigen. Itu orang Indonesia. Terus nyimpen lagi obat cacing. Orang Indonesia kan gila-gilaan nyimpen obat cacing kan. Setiap orang mesti punya obat cacing sama obat apa satu lagi yang mahal itu, ya kan? Ada duit punya, nggak punya duit nggak punya. Temen saya di Singapura tukang obat. Jadi saya banyak obat cacing. Saya yang kirim ke Jakarta. Karena kita kan khawatir banyak saudara di Jakarta. Semua orang banyak yang meninggal. Wah, mamanya ini meninggal. Ada yang beda seminggu, bapaknya meninggal, maknya meninggal. Banyak bener deh. Temen saya juga begitu. Satu rumah ada yang kena. Terus kita tiap hari berdoa. Saya ingat kita punya doa pagi dimulai karena takut COVID yang meninggal itu. Kita setiap hari berdoa. Dan saya lihat bagaimana teman-teman saya, mamanya yang tua-tua ini diberikan perlindungan sama Tuhan. Jadi sekali lagi kuasa doa itu punya kuasa. Kita kembali ke malaikat ini ya, malaikat pencabut nyawa. Pertanyaan saya, kenapa orang Chinese ya suka pakai kain merah-merah ini? Dulu saya pikir tahayul ini. Orang kawin pakai ini ya. Nah, suster kalau orang kawin, orang Chinese pakai kain merah di atas rumahnya. Ini tahu nih, kalau orang Singapura kita liatin rumah orang, terus ada merah-merah di sini ya. Itu orang kawin. Mantuan dia mereka, rumahnya mantuan. Kalau nggak mantuan, ada orang tertentu yang suku tertentu, kalau Chinese New Year juga pakai merah-merah gini. Pertanyaan saya, untuk apa? Ada yang tahu? Jangan tanya Google, diam dulu, handphonenya diam-diam dulu, diam-diam, jangan dipakai dulu. Ada yang tahu nggak untuk apa kain merah? Awi, get ready. Ayo. Takut setan. Usir setan, tolak bala, apa lagi? Apa lagi? Tuh, suster, tolak bala pakai kain merah. Nanti kamar suster depannya kasih kain merah. Oke, mari kita jawab ya supaya cepet ya, soalnya sekarang udah tinggal 10 menit. Saya Google, saya tanya ChatGPT, kenapa orang Chinese pakai kain merah? Alasannya sama tadi, usir setan, kuasa gelap, segala macam. Yang nomor 4 ya, tradisi pernikahan dan kelahiran. Ternyata dalam acara pernikahan, kain merah sering dipasang untuk menandakan kebahagiaan dan berkah buat pasangan baru. Ini yang menarik ya. Jika ada kelahiran bayi, terutama anak laki-laki, beberapa keluarga juga masang kain merah sebagai simbol keberuntungan dan perlindungan pada bayi tersebut. Bayangin ya, orang Chinese-nya itu saya nggak tahu belajar dari mana mereka. Mereka tahu loh, ini supaya anak pertama laki-laki tidak digondol setan. Betul. Ini tradisi Chinese. Mirip nggak dengan apa? Dengan tadi orang Yahudi, Passover, mesti bikin merah. Dulu saya pikir tahayul, tapi dalam pikiran saya setelah saya pelajarin, lucu ya. Kenapa kita punya nenek moyang punya pemikiran supaya bayinya selamat? Ya, dikasih kain merah. Sama dengan darah anak domba. Berarti darah itu punya kuasa enggak? Punya. Jadi kalau kita lihat pendeta yang gendut itu di
Oke, berikutnya. Tentang ini. Warna merah sekarang. Kita ngomongin warna merah. Alkitab juga ngomongin tentang warna merah. Dan itu muncul. Warna merah, the scarlet cord. Ya. Tali merah. Bahasa Inggrisnya kita sering ini. Walaupun darahmu merah seperti kirmizi, maka akan diputihkan seperti bulu domba. Nah, ayatnya itu dari mana? Ayat yang mengatakan ini Yesaya, tapi dari mana dasarnya merah seperti kirmizi akan putih seperti bulu domba? Ada kisah. Ketika bangsa Israel itu tadi kan sudah masuk si Musa membawa bangsa itu keluar dari tanah Mesir. Terus dalam perjalanan yang kita tahu itu Passover, masuk ke padang gurun. Setelah padang gurun 40 tahun mereka udah sampai ke tanah perjanjian. Mereka masuk, Musa udah mati. Tinggallah si Joshua. Joshua yang bawa mereka masuk. Ketika mereka menemuin tanah itu, maka mereka ketemu kota pertama yang harus mereka taklukkan. Siapa yang tahu nama kotanya? Silakan. Awi kasih hadiah itu ibu yang belakang itu tuh. Jericho. Ini adalah tembok Jericho. Ya, the first challenge. Yang paling pertama. Kota pertama yang harus ditaklukkan Jericho. Kota tua yang kalau teman-teman pergi hari ini masih ada. Kota tua yang temboknya itu saking lebarnya orang hidup di atas tembok. Bayangin, temboknya berarti selebar ruko. Bisa bayangkan nggak? Karena ada orang tinggal di atas tembok itu. Dan tembok itu Alkitab mengatakan tembok itu 2 lapis. Udah ada tembok di luar, ada tembok dalam. Kota itu sekokoh itu. Dan kota ini sudah tua, sudah ancient, sudah maju, sudah hebat. Sedangkan ini manusia yang baru keluar dari padang gurun. Rumah aja nggak ada, tinggalnya cuma di dalam tenda. Bisa ngerti? Mantan budak. Jadi bodoh apa pinter? Nggak pinter. Ini bangsa udah maju, tinggalnya di tembok. Orang pinter semuanya. Dan Tuhan bilang, itu harus dikalahkan. Wih, kira-kira lutut bergemetar nggak? Sama. Kadang-kadang kita dikasih challenge sama Tuhan. Ya kan, pastor, suster sama. Dikasih challenge, dipindahin ke daerah yang susah-susah. Yang nggak mungkin, yang tidak masuk akal. Saya juga sama, saya dipindahkan, saya nggak pindahan ya. Saya dapat jodoh di Singapura. Komunitas saya di Indonesia. Dan saya mesti ke situ. Saya nggak tahu, selama ini saya taunya ke PD, tahu beres. Sekarang saya pergi ke Singapura, saya punya teman dari mana, komunitas dari mana. Anak saya mesti ajarin bahasa Inggris, saya tidak tahu. Tapi saya punya Tuhan. Nah, sampailah di tembok Jericho. Di tembok ini, Yosua kirim 2 orang mata-mata. Pergi tengok. Ya kan, bikin studi perbandingan. Pergilah 2 orang ini. Ketika mereka pergi, mereka mau cari info. Zaman itu kalau teman-teman ke Jambi atau Awi ke Rengat ya, Awi di Rengat ya, di Rengat. Kalau mau cari info orang meninggal, siapa yang baru melahirkan, gosip yang terbaru. Di Rengat, di Jambi sama. Carinya di mana Awi? Tahu nggak kalau Awi pulang kampung mau cari berita terbaru, si ini kawin sama siapa, pacar lama si Awi udah kemana gitu ya, gebetan yang dulu. Tanyanya kemana Awi? Ke Kopitiam. Ya kan? Ke Kopitiam. Kalau Jambi juga sama. Ke Kopitiam. Maaf, saya kan baru pulang Jambi. Papi saya sakit gara-gara malam tahun baru makan durian sekarung. Ya, sakitlah dia masuk rumah sakit. Jadi saya pulang Jambi nengokin papi saya. Dan orang berdatangan nengokin papi saya. Mereka bilang gini, "Papa lu katanya sakit." Gua ke Kopitiam. Di Kopitiam orang bilang, "Papa lu sakit." Wah, berita di Kopitiam papa saya sakit itu, waduh beredar di mana-mana. Mau Kopitiam di pasar, di ujung gang, di mana-mana orang tahu papi saya sakit. Berita di Kopitiam. Di Rengat sama nggak? Sama, itu kota kecil ya, itu kota kecil. Suster tahu kan Kopitiam, coffee shop gitu loh, ya kan? Sekarang pertanyaan saya, 2 orang ini mau cari berita. Mereka pergi kemana? Kemana perginya Awi? 2 orang ini kemana Ibu?
Itu ibu yang pintar kasih dia. Dia pergi ke rumah bordir. Zaman itu berita tercepat, berita terakurat, berita politikus. Mau tahu tuh Jokowi sampai Megawati ributnya sampai kemana. Ya kan orang pengen tahu. Ributnya kan yang kita dengar berita yang kita tahu. Insider kan perlu tahu kan. Kalau di Peri Thomas kita punya Jack. Ya kan Jack itu tahu banyak. Karena dia mainnya sama politikus-politikus. Nah ini mau tahu nih keadaan kota itu. Bukan ke Kopitiam. Zaman itu berita terheboh, gosip terbagus, berita politik ada di rumah bordir. Jangan tanya saya kenapa, saya juga nggak tahu. Ya, kalau kita nonton film Korea, ya kan? Siapa yang suka nonton film Korea? The Affection of the King, apalah gitu ya. Sama kan? Kalau mau cari berita ke rumah pelacuran, betul nggak? Benar nggak? Pernah nonton film Korea dia nggak ngerti. Pokoknya zaman itu kalau mau tahu gosip pergilah ke rumah pelacuran. Pergilah dua orang ini ke rumah pelacuran. Kebetulan maminya itu namanya Rahab. Maminya itu ditanya, dia bilang, oh maminya kenal semua orang, pejabat siapa dia udah tahu semua lah. Namanya dia mami, dia berhubungan dengan semua orang. Hebat si mami Rahab ini. Pelacur tingkat tinggi, hebat, berita politik semua dia tahu. Ketika dua orang itu datang, dia tahu orang ini bukan orang kampung dia. Entah bahasanya lah, bentuknya dia tahu aja, beda gitu loh. Saya orang Singapura, walaupun saya ngomong bahasa Inggris, begitu saya ngomong sama anak saya, orang tahu saya dari Singapura. Kenapa? Sama-sama bahasa Inggris loh, bahasa Inggris. Ya kan? Bahasa Inggrisnya pakai la, pasti orang Singapura ya kan? Sit down lah, look lah, can lah, itu cuma orang Singapura. British nggak kayak gitu, British ngomong, what do you like to drink? I perhapsly want to ngomong apa ya, panjang gitu. Ya kalau orang Singapura gampang, semua pakai la. Sit down lah, stand lah, bocap lah, ya kan, cincai lah, pokoknya lah. Ya kan, ketahuan. Jadi dua orang ini ketahuan. Bukan orang dari sono, orang Yahudi. Apa kata Rahab dalam Alkitab? Rahab bilang gini, aku sudah dengar Tuhan kau hebat. Dia belah laut, hebat. Tuhan kau itu melindungi kalian, hebat. Tuhan kalian itu betul-betul Tuhan, hebat. Bayangin ya, orang di luar kepercayaannya bilang Tuhannya hebat. Kita orang Katolik, pergi misa, pulang misa, habis doa tetap nangis. Bodoh apa ti pinter? Saya juga begitu. Ya kan? Yang di luar itu Rahab bilang, saya dengar Tuhan kau belah laut, Tuhan kau hebat. Aku dengar raja ini kau tawan, si Ok sama siapa. Tuhan kau hebat. Aku mau seperti kalian. Itu kata Rahab. Terus dua orang ini bilang, boleh selamatkan kami. Boleh, aku dibohongin, jadi dibikin lari lah ceritanya ya. Terus tolong selamatkan aku dan keluargaku. Hebat si Rahab ini. Walaupun dia mami, dia gak pikir diri sendiri dia. Punya banyak anak buah. Dia punya keluarga. Dia dan seisi rumahnya loh, dia minta loh. Dan dua orang Rahab itu bilang, boleh. Pokoknya pintu rumah lu ikat pakai kain tali kirmizi, bahasa Indonesianya. Tali kirmizi artinya merah. Ya, scarlet coat, warna merah darah. Ikat di pintu. Kamu seisi rumah selamat. Wow. Ketika itu pelacur aja tahu Tuhan dia hebat. Raja tahu nggak? Raja tahu nggak bahwa bangsa ini ada yang ngelindungin? Tahu. Gosip itu menyebar kemana-mana. Tuhannya hebat. Tapi mereka memilih untuk tidak percaya. Memilih melawan Tuhan yang hebat. Ngerti nggak? Jadi dikejarlah dua orang ini. Singkat cerita dua orang ini lolos. Karena Rahab itu, si Mami Rahab. Dan Mami Rahab itu bikin tali. Tali yang merah, saya coba lihat dulu. Tali yang merah dipasang di jendelanya. Ya kan?
Dan ketika mereka keliling, hari pertama, kedua tidak terjadi apa-apa, keempat, wah nggak terjadi apa-apa, disuruh diam. Kadang-kadang kita mesti belajar dari tembok Yeriko ya. Begitu ada masalah, diam. Diam dikelilingin. Di dalam hati berharap sama Tuhan, mulut diam. Berkeliling-keliling, tapi diam. Hari ketujuh, maka mereka bersorak. Orang Yahudi kalau bersorak ya, nggak kayak kita cuma jerit-jerit, bukan. Mereka harus meniupkan trompet sangkakala. Sangkakala itu kalau ditiup artinya Tuhan yang berperang. Amin. Maka hari itu sangkakala ditiup. Dan mereka memuji Tuhan. Rontok itu tembok. Ingat ya, kalau punya masalah berat, belajar diam seperti menghadapi tembok Yeriko. Dan belajar mengandalkan Tuhan. Tuhan yang berperang. Aku di belakang. Apa yang terjadi? Ketika tembok ini runtuh, satu keluarga. Itu yang ada warna merahnya. Saya nggak tahu di sini kelihatan nggak ya. Tembok yang ada tali merahnya selamat. Tembok yang ada tali merahnya selamat. Ini saya kasih lihat gambar itu tuh. Rahab dan seisi rumahnya. Alkitab mengatakan ke Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Ketika mereka, siapa itu si keluarga ini takut karena si Paulus selamat, maka dia minta didoakan. Aku dan seisi rumahku akan selamat. Engkau percayalah pada Tuhan, maka engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Jadi sekali lagi, kalau ada mami yang berdoa dalam rumah, maka ingat pasti sesuatu terjadi. Seisi rumah selamat. Oke, saya cepetin ya. Dan Chinese suka pakai warna merah. Ya kan? Kita kalau Chinese New Year mesti pakai baju merah enggak? Kalau ada orang tuanya masih hidup, ya masih hidup. Hari Chinese ke rumah orang pakai baju hitam boleh enggak? Kalau yang ngerti tradisi dan budaya tahu itu enggak boleh. Harus baju merah. Merah itu lambangnya menang. Merah itu lambangnya kalau orang Chinese menang karena kita hoki ya kan, lambang merah kan. Kalau Alkitab mengatakan merah itu lambang kemenangan. Oke, karena merah itu lambang darah Yesus. Alkitab mengatakan, bukan Alkitab, budaya Chinese mengajarkan, bukan ini cuma legenda. Katanya setiap tahun baru ada binatang yang namanya monster laut ini, si Nian ini. Saya coba Google, Nian ini ada yang bilang dari gunung, ada yang bilang dari laut. Alkitab mengatakan ada monster dari laut. Memang di kitab Wahyu ada monster dari laut. Nah, monster ini setiap tahun kerjanya makanin anak-anak. Jadi mesti diusir. Jadi Chinese New Year itu selalu dikaitkan dengan warna merah. Karena monster ini takut warna merah. Dan monster ini bukan cuma takut sama warna merah. Dia gak tahan dengan suara berisik. Makanya orang Chinese kalau di Hong Kong, di mana-mana Hong Kong, di Singapura dilarang sih, Hong Kong saya rasa. Hong Kong atau China, itu mereka Chinese New Year mesti wajib pakai suara ini loh, petasan dulu. Dan monster itu hilang karena gak suka dengan suara itu. Warna merah, suara berisik. Sama gak dengan tembok Yeriko tadi? Warna merah. Dan ada trompet yang ditiup dengan kuat dan penuh sorak-sorai. Mirip-mirip budayanya, oke. Nah ini legendanya, bahwa Nian itu datang dari laut dan dia itu gak takut sama warna merah. Dan takut sama suara-suara petasan. Sama dengan tembok Yeriko. Ketika tembok Yeriko itu dihancurkan ada warna merah. Ya, tali seperti kain kermizi dan juga ada tiupan trompet yang panjang, sangkakala yang besar. Oke, di situ kita udah belajar ya tadi ya, Adam dan Hawa, anak domba. Udah mau habis waktunya. Si Adam dan Hawa. Terus kita belajar tentang Abraham, kita belajar tentang siapa lagi? Passover dan juga si Rahab, Mami Rahab. Tadi kita belajar tentang anak domba di perjanjian lama. Mulai dari Adam dan Hawa, ketika jatuh dalam dosa, maka harus ada binatang yang dikorbankan. Maka ada anak domba yang dibunuh, yang bajunya dikasihkan kepada si Adam dan Hawa. Sebagai the dress of salvation. Baju, apa bahasa Indonesia ya? Keselamatan. Jadi semua orang itu mesti punya baju. Kalau kita nggak punya baju, nanti kalau suatu hari kita mau naik ke surga, kita akan diundang ke pesta anak domba.
Dan semua orang mesti pakai baju. Yang tidak punya baju pasti dibuang ke neraka. Itu bukan kata saya, kata Alkitab. Dan semua orang mesti punya baju itu. Baju itu pemberian dari Tuhan cuma-cuma. Dan baju itu dikasih ke kita selama kita hidup. Harus dijaga. Harus tetap putih. Harus dijaga. Dan kalau jatuh dalam dosa, dicuci dalam darah anak domba. Itu kata Alkitab. Terus kita belajar hari ini tentang Abraham. Belajar percaya Yehova Jireh, Tuhan yang menyediakan. Ternyata betul ada anak domba yang mati. Kita belajar dari Rahab, seorang pelacur yang tinggal di atas tembok. Dan dia punya bisnis rumah pelacuran. Dan tadi saya ngomong rumah bordir, kata Mami Cur ada yang gak ngerti. Rumah pelacuran. Dan dia seorang pelacur profesional. Ya kan? Dan dia itu adalah nanti dia kawin sama orang Yahudi dan dia jadi neneknya si Obed. Jadi dia jadi nenek moyang daripada Daud. Itu si Rahab, pelacur besar. Yang mati-matian bilang, aku sudah dengar tentang Tuhanmu. Tuhanmu hebat, Tuhanmu dahsyat. Aku mau seperti engkau. Dan dia betul, dia dan seisi rumahnya selamat gara-gara rumahnya pakai kain merah. Dan ketika suara trompet ditiupkan begitu besar, tembok itu rontok serontok-rontoknya. Cuman rumah Rahab yang bertahan. Rahab dan seisi rumahnya selamat. Dengan kain, dengan tali atau kain lah bahasa Inggrisnya, kirmisi, the scarlet cord bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesia tali kirmisi. Jadi ada benang merah, tali warna merah. Jadi tanda merah. Merah bicara tentang sudah ditebus, sudah dibayar. Dan dosanya sudah lunas oleh si anak domba. Nah itu perjanjian lama. Kita belajar tentang bangsa Yahudi keluar dari tanah perbudakan. Pada zaman apa? Paskah, Passover, Paskah. Dan Yesus juga mati di hari Paskah. Sehingga tanggalan Paskah itu memang tidak ada di kalender kita. Nanti kalau kita tahu, kalau kita udah beli kalender. Kenapa? Karena itu penanggalan Yahudi. Kenapa sih gak pakai tanggal 1 aja jadi semua orang tahu gitu loh. Kan lebaran juga gak ada yang tahu kan tanggal berapa. Lebaran juga tanggalnya beda-beda karena sama. Itu penanggalannya orang Islam. Kalendernya beda, bukan kalender Gregorian. Jadi sama, kita ini orang Katolik merayakan Paskah yang sama dengan orang Yahudi. Sehingga bapak-bapak gereja kita, mau dia orang Anglikan, dia orang Ortodok Yunani, Ortodok dari Mesir, semua memilih ikut kalendernya orang Yahudi. Sehingga itulah kalender Yahudi sama kalender kita beda. Kalender Yahudi sama sama kalender orang Cungko, ikutin bulan. Ya, nanti kita belajar ya. Sampai di sini kita ngerti ya. Penanggalan itu kita ngikutin orang Yahudi, ya. Oke, sekarang kita masuk tentang raja yang kemungkinan dia adalah seorang Kristen. Nah, raja ini namanya Kangxi. Siapa di sini yang nonton drama Cina, suka nonton film drama cinta berseri-seri? Angkat tangan. Pernah nonton film yang judulnya Yanxi Palace? Sudah ya? Cewek-cewek pakai baju panjang, jadi bajunya kayak saya gini loh. Jadi baju Cina ada 2 macam. Ada yang bajunya yang diikat di sini, terus pakai kondeknya yang rambutnya panjang, terus berkonde-konde. Itu orang Han. Orang Han. Terus yang kita nonton yang sepales tuh bajunya kayak gini panjang. Yang laki-lakinya juga panjang, bajunya sutra. Terus kukunya panjang-panjang itu loh. Tahu kan? Antingnya dari sini sampai sini berentet 3 macam, ya kan? Namanya juga bukan nama Han. Mereka orang Manchuria. Nah, ini adalah raja dari dinasti terakhir. Namanya dinasti Qing yang terakhir. Dia adalah seorang raja yang terkenal yang di zaman itu Cungko atau Cina itu zaman emas. Karena dia salah satu raja yang sukses, yang berhasil. Dan raja ini, si Kangxi ini, kalau kita nonton film yang Palace, itu anaknya atau cucunya dari raja ini. Jadi raja ini terkenal sekali. Suatu hari, saya pergi ke Perancis, jalan-jalan. Karena yang bawa saya ke Perancis itu demen sekali wine. Jadi kita tuh dari pindah dari satu kota lain itu nyobain wine dan melihat kebun anggur, kira-kira begitulah.
Suatu hari saya dibawa ke kebun anggur. Saya lupa kebun anggurnya yang mana. Ada satu kebun anggur yang nama wine-nya itu namanya Papa Clement. Papa Clement. Terus saya pikir aneh. Terus mereka cerita di winery ini, jadinya nggak nyambung lah, nggak apa-apa lah, oleh-oleh dari Perancis ya. Saya ke sana, itu ternyata dikasih nama Papa Clement karena itu Pope. Pope itu bahasa Indonesianya apa? Bapak Paus. Jadi pernah Perancis punya paus sendiri. Roma punya paus sendiri. Terus di mana lagi ada paus, ada 3. Di dunia ini ada 3 paus zaman itu. Salah satu paus yang datang dari Perancis, si Papa Clement ini, ternyata dia anak orang kaya. Kaya sekali. Dia itu punya kebun anggur. Dan karena keluarga ini nggak punya, namanya juga paus, jadi nggak punya keturunan, akhirnya dilelang-lelang. Jadi kami pergilah ke kebun anggur itu, yang punya mantan Bapak Paus. Kebunnya gede, dan semua anggur yang sudah dipanen, udah bikin jus, masuk dalam tong, disimpan di bawah tanah, dikasih lagu. Lagunya, haleluya, haleluya, dung. Seperti itu. Anggurnya itu denger lagu 24 jam. Hebat gak itu anggur? Suci banget itu. Makanya minumlah anggur merek Papa Clement. Itu anggur. Nah, di situ di kantornya saya lihat, saya masuk, saya kaget. Karena yang dipasang adalah foto si raja ini. Wah, saya kagum. Orang Prancis aja tahu raja ini. Jadi kita di sini hari ini belajar tentang raja ini yang terkenal. Namanya Kang Se. Dan dia ini pernah membawa kejayaan di zaman Cungko dulu. Dan dia dari dinasti yang terakhir, Qing. Dia bukan orang Han. Dia itu orang Manchuria. Oke? Dia suka nulis puisi. Dan dia bikin puisi banyak sekali. Ingat ya, orang zaman dulu kalau terpelajar, dia suka nulis kaligrafi ya kan. Nah, dia termasuk raja yang pinter, terpelajar, educated. Dan dia suka nulis puisi. Belakangan ini ditemukan dokumen, salah satu puisi-puisi yang dia bikin, ingat ya, zaman itu, saya ulang balik ya, dia punya penasehat. Penasehat dia adalah Pastor Ferdinand Fabius dari Yesuit. Ini penasehatnya raja. Dan kalau teman-teman nonton film Cungko gitu ya, tiba-tiba di film itu kelihatan ada orang bulenya. Ingat, ini zamannya kekaisaran ini, si Kairan Kangse. Memang zaman itu penasehat-penasehatnya banyak dari kalangan pastor Yesuit. Jadi ini bukan bule biasa. Ini bule pinter, ini pastor gitu loh. Nah, ini salah satu penasehat raja. Nah, terus dikatakan ini adalah lukisan yang membuktikan bahwa Kangse itu kalau jalan, dia pergi keluar istana, itu ada bule-bulenya tuh. Ada bule-bule yang ikutin. Itu pastor-pastor Yesuit. Oke. Nah, ini salah satu puisi karangan dia. Di puisi ini, saya nggak usah berpanjang-panjang. Ya, silakan Anda Google aja, nanti akan ketemu ini puisi tulisannya Kangse. Puisi ini menceritakan bahwa dia ngomong gini. Saya ambil bahasa Inggrisnya ya. The path to salvation is through the Son only. Dia bilang begini. Untuk mencapai keselamatan hanya melalui anaknya saja. Ya, terus dia menulis begini lagi. When dia kerjanya di kayu salib itu, maksudnya gini. Saya mau cepat, sorry ya teman-teman, silakan foto aja, kalian Google sendiri. Apa yang saya omong ini semua ada dokumennya, jadi bukan saya ngarang-ngarang. Dia ngomong tentang puisi, tentang darah Yesus tercurah di kayu salib. Dan melalui darahnya kita dimenangkan. Jadi banyak orang berkesimpulan, raja ini adalah seorang Kristen. Dan kenapa orang ambil kesimpulan ini? Karena dari puisinya. Puisi raja itu bukan cuma bikin puisi terus jadiin buku terus hilang. Dia itu bikin puisi, didokumentasikan dan ada cap dari raja, seal. Jadi kalau raja bikin sesuatu ada capnya. Dan capnya itu melambangkan ini kepunyaan raja. Jadi raja yang bikin otentik.
Jadi ya apa yang saya bilang ini semua ada bukti dokumennya. Oke, bahwa dia ngomong tentang Yesus mati di kayu salib. Oke, terus berikutnya. Ini salah satu puisinya, gerbang surga ditutup oleh dosa manusia pertama, jalan melalui keselamatan halanya melalui anak. Saya menerima anak Allah yang kudus, melalui dia saya menerima hidup yang kekal. Ya, ini puisi karangan dia. Terus his works, ini sama. Oke, the grace keselamatan itu mengalir dari barat. Ini adalah tentang kematian Yesus. Saya pernah punya dokumen kalau nggak salah, cuman saya lagi cari-cari nggak ketemu tentang dia nulis tentang Yesus itu anak domba Allah. Cuma saya nggak ketemu itunya. Ini tentang darah Yesus tercurah di kayu salib. Oke. Nah sekarang saya mau kasih teman-teman, sorry ya, saya maju mundur ngomongnya tahun-tahunnya. Kenapa saya ngomong ini? Karena saya mau ngomongin tentang raja ini. Ini tahunnya si raja. Kira-kira si raja itu 500 tahun dari zaman kita sekarang, ya kan? Mundur. Tahun 16-an, tahun 16-an, 17-an. Zaman itu Indonesia masih kerajaan Majapahit. Ingat ya, kita tuh mundur. Jadi zaman raja tadi itu kerajaan Indonesia Majapahit. Di Israel zaman itu negara Yahudi nggak ada, ya kan? Nah raja itu namanya Kangse ini hebat. Kemungkinan dia itu Kristen. Karena apa? Karena puisi yang ditulisnya ada tanda tangan cop dari raja. Udah pasti. Terus penasehat rajanya diselidiki, ternyata seorang pastor Yesuit namanya Ferdinand Fabius. Jadi confirm. Kemungkinan besar raja ini Katolik. Sampai sini oke ya? Oke, kita mundur lagi. Dari mana Katoliknya datang? Diundur-undur, kira-kira hampir, kalau lihat dari tahunnya, ya tahunnya itu, kira-kira 50-80 tahun sebelum ini raja ada, ya. Ini adalah seorang Yesuit yang terkenal, namanya Matteo Ricci. Nama Chinese-nya Matteo. Nah, Matteo Ricci adalah seorang Yesuit. Dia lahir kapan? Tahun 15-an. Kira-kira tahun segitu di dunia ini, di dunia, saya ngomong sejarah dunia ya teman-teman ya. Sejarah dunia ketika itu gereja kita tadi saya cerita, popnya bisa 3 orang, paus bisa 3 orang. Gereja kita itu mengalami masa kegelapan, betul? Ya jangan dipikir bahwa setiap hari paus dari pertama sampai terakhir itu orang kudus terus, belum tentu. Jadi ada sejarah Katolik yang kelam dan gelap. Ketika itu gereja kita itu tidak terlalu bagus. Sehingga muncullah reformasi. Muncullah yang namanya, siapa yang terkenal? Martin Luther. Sebelum Martin Luther ada lagi Calvin, sebelumnya ada lagi yang lain. Jadi ada beberapa muncul di mana-mana. Eropa mulai bergejolak. Ada Katolik, ada Protestan dan sebagainya. Mulai bergejolak. Zaman itu lagi jelek-jeleknya. Ketika lagi jelek-jeleknya, gereja kita itu korupsi, bukan korupsi ya. Jual beli indulgensi. Indulgensi itu dijual belikan. Dan gereja kita memang kenyataan, kita punya paus itu terlalu besar kuasanya, infallibility artinya tidak bisa digoyahkan oleh apapun, sehingga menjadi sangat maha kuasa, sehingga zaman itu ya, paus itu bisa ngurusin raja boleh kawin sama siapa, nanti bininya siapa, itu bisa diatur semua. Dan pemilihan paus itu seperti pemilihan bukan di antara para kardinal yang milih, satu kota boleh milih. Jadi kayak seperti mafia-mafiaan zaman itu. Silakan buka buku sejarah. Saya nggak ngarang sini. Kenyataannya seperti itu. Jadi zaman itu lagi jelek-jeleknya sejarah di dunia ini, muncul yang namanya Yesuit ya. Yesuit itu muncul ketika terjadi reformasi di sana sini. Dan mereka itu yang namanya Yesuit ini bersumpah setia kepada Bapak Paus. Dan Yesuit itu adalah gerakan yang berkembang luar biasa di Eropa. Ketika itu muncul yang satu nama yang namanya Matteo. Jadi ada beberapa Yesuit yang hebat-hebat pergi ke Asia. Yang Matteo ini pergi ke China. Ada yang ke India, ada yang ke Jepang. Jadi kalau buka peta dunia,
di pikirannya orang barat, namanya Asia itu Cina, Jepang, India. Dan berangkatlah pastor Yesuit ini pergi ke Cungkuo. Ya, tahun berapa tuh dia berangkat, nanti saya kasih ya. Ternyata dia adalah pastor yang pintar sekali, seorang yang sangat jenius. Dia itu misionaris Jesuit dari Itali, dia ngomong bahasa Itali, mungkin bahasa Inggris, mungkin bahasa Latin, 3 bahasa. Dia ke Cungkuo, dia belajar bahasa Mandarin. Umur 30 dia sampai di Cungkuo. Hidup ternyata 28 tahun karena dia kerja keras. Dia umur 50 lebih udah meninggal. Dia meninggal dalam keadaan kelelahan bekerja. Ya. Dia seorang jenius. Dalam 5 bulan dia bisa menguasai 500-800 kata. Dalam tahun ketiga dia sudah bisa mendengarkan pengakuan dalam bahasa Mandarin. Dia itu bisa khotbah pakai bahasa Mandarin. Dan kalau dia berkhotbah, dia pergi-pergi, dia tidak pakai jubah pastor. Dia nggak pakai jubah pastor. Yang pakai collar gitu enggak, atau baju putih gitu enggak. Dia pakai baju seperti tukang silat itu yang di film-film kita nonton loh. Pernah nonton film silat enggak? Encek-encek yang bawa gituan tuh loh. Huling-ling paling-ling jorot. Itu loh pendetanya tahu. Pakai baju gitu. Pakai jubahnya mirip-mirip warnanya kuning. Kayak orang Buddha. Seperti itu ya kan. Dia kemana-mana keliling. Dan dia sangat pintar. Dia baca buku Chinese. Dia baca buku Inggris, dia baca buku Latin, dan buku-buku Latin ini, matematika, fisika, dia terjemahkan ke dalam bahasa Mandarin. Jadi orang Cungkuo belajar matematika, belajar fisika. Dan saking hebatnya dia bisa bikin peta. Peta pertama raja tuh baru punya peta dunia, itu yang bikin Matteo Ricci. Wah, saking hebatnya. Kalau teman-teman pergi ke acara Beijing Olympic tahun 2000, pernah kan ada Olimpik di Beijing. Di situ ada beberapa tokoh dunia yang dipajang di Cungkuo. Salah satu tokoh yang dianggap pahlawan bagi orang Cina, salah satunya adalah pastor kita yang namanya Matteo Ricci. Wow kan Katolik, wow banget gitu loh. Dan Matteo Ricci ini, dia yang ngajarin raja-raja dan keturunan raja tentang fisika, geografi, dan dia itu bisa ngitung. Nanti tanggal sekian bulan sekian terjadi gerhana bulan, gerhana matahari. Kenapa perhitungan itu begitu penting? Karena orang Cungkuo raja-rajanya suka sembayang. Dan mereka akan sembayang yang tadi saya bilang Cuit Cap Go tanggal 1, tanggal 15. Dan ada perayaan besar sekali untuk menyembah yang namanya Sangti atau Tuhan Allahnya mereka. Dan penyembahan ini itu gede-gedean. Nah jadi mereka mesti tahu kapan yang tepat. Karena peredaran bulan dan sebagainya. Dan dia ini terkenal karena dia bisa prediksi dengan tepat kapan terjadi gerhana matahari. Maka pastor ini terkenal sekali. Dan karena dia terkenal, dia itu membuat beberapa petinggi lah. Jadi bangsawan-bangsawan itu banyak bertobat menjadi Katolik di zaman Matteo Ricci. Nah itulah akibatnya, ini yang tadi saya bilang, peta yang pertama kali dibuat oleh Matteo Ricci. Dan sampai hari ini orang Cungkuo kalau ngasih lihat kebesaran kerajaan Qing, kerajaan Ming, itu selalu masukin namanya Matteo Ricci. Dan ini salah satu hasil karyanya. Pastor kita pintar sekali, jadi saya kasih lihat ya. Ini tahun 16-an si raja yang hebat tadi, ini saya mundur si Matteo Ricci di sini. Oke, ini mundur. Saya lagi ngomong di mundur ya. Nah, menurut Matteo Ricci, dia bilang ini ya. Jadi dalam bukunya, dia ngarang buku 500 tahun lalu, dikirim ke Vatikan. Judul bukunya The True Meaning of the Lord of Heaven. Ya, arti sesungguhnya dari Tuhan Allah di surga. Dia bilang ini. Kemampuan Matteo Ricci mempresentasikan teologi barat dalam tata krama yang mudah diterima dan dimengerti oleh para terpelajar di Tiongkok. Ini buku karangan dia ya. Terus itu oleh sebab itu, saya kasih lihat ya, ini buku karangan Matteo Ricci namanya The True Meaning, halaman 125. Kalau nggak percaya beli bukunya. Bukunya ini susah dicari. Saya sudah cari di Amazon. Susah sekali. Ternyata buku ini dia kirim ke Vatikan. Sama Vatikan dijadi perdebatan.
oleh yang namanya Fransiskan, Dominikan, dan akhirnya buku ini cuma dibuang di perpustakaan. Saya kasih tahu. Dan menurut buku karangan dia bilang begini. Oleh karena itu setelah membolak-balik hal berhalaman-halaman buku kuno, maka sangat jelas bagi saya bahwa Sangti gini ya, Tuhan, kalau raja manggil Tuhan dalam bahasa Mandarin zaman itu adalah Sangti atau Tien, itu Tuhan, Tuhan di langit gitu ya. Dia bilang ini, ternyata Sangti dan Tuhan di surga yang di dalam Alkitab ini cuman beda nama doang. Orangnya sama. Yang ngomong gini adalah Matteo Ricci. Kenapa dia bisa ngomong begini? Karena dia menyelidiki budaya orang Cungkuo. Dia menyelidiki dan dia masuk ke dalam budaya itu. Dan setelah dia masuk dalam budaya itu dia bilang gini, oh, Sangti itu Tuhannya orang Cungkuo sama Tuhan di dalam Alkitab itu sama. Nanti dia jabarkan di dalam buku ini. Buku ini dikirim ke Vatikan. Di Vatikan, para Dominikan ingat ya, ini pastor pintar semua. Dan mereka berdebat, mungkinkah orang Asia nih, bisa mengenal Tuhan yang sama dengan Tuhan kita. Kalau Tuhannya kita, orang Kristen Katolik, sama Tuhannya orang Yahudi, sama, confirm. Ya, Tuhan yang sama. Tetapi kalau Tuhannya kita tahu-tahu sama orang yang nggak tahu pakai baju apa enggak, di Asia situ ya diperdebatkan, nggak mungkin, mereka pasti menyembah berhala. Jadi bukunya Matteo Ricci dibuang, nggak dipakai. Hari-hari ini gereja Protestan menemukan suatu harta karun dari si Matteo Ricci ini. Dan di gereja Protestan, saya kasih tahu ya, pengajaran tentang ini sedang berkembang. Kita orang Katolik tidak menghargai ini semua karena kita saking kayanya kita lupa bahwa kita juga punya orang pinter yang sudah kasih tahu dari dulu-dulu. Jadi waktu saya tahu beginian itu dari gereja Protestan. Dan ketika saya pelajarin, saya cari tahu, saya kaget Matteo Ricci itu ternyata pastor. Itu dari gereja Katolik gitu loh. Nah, mari ya kita lihat lagi ya. Nah, dia yang dipanggil Tuhan di surga di negeriku dan dia yang dipanggil Sangti dalam bahasa Cina itu sama orangnya. Zaman itu si Mathael atau Matteo Ricci ini, zaman dia rajanya itu emperor namanya Wang Li, sama sepertinya. Saya lahir zamannya Presiden Soeharto, gitu loh, ya kan? Jadi dia waktu dia lagi mengajar, waktu dia menjadi misionaris, waktu dia lagi pendekatan ke orang Cungkuo, zaman itu dia itu di bawah emperor namanya Wang Li. Nah, apa yang terjadi? Wang Li adalah zaman dinasti Ming. Ya, dinasti Ming itu sebelum dinasti Qing. Qing ini yang terakhir. Kalau teman-teman tahu, itulah yang pakai baju panjang-panjang, terus kukunya panjang. Niang-niang. Niang-niang. Tahu kan film-film kayak gitu? Nah, itu dinasti Qing. Bajunya itu kayak saya gini loh, panjang sutra. Kukunya panjang-panjang. Nah, itulah film-filmnya siapa? Wangsi Palace. Ini zamannya dinasti Ming. Lain lagi, kondeknya beda, baju beda. Ini orang Han. Yang di sini kita Chinese sini itu orang Han, bukan orang Manchuria. Kita orang Han, ya. Nah, Emperor Wang Li ini, jadi si Matteo Ricci ini bikin gereja. Namanya The Cathedral of apa saya baca ya? The Cathedral Immaculate of Conception di Beijing. Ini ternyata kita udah pergi Mami ya. Ini adalah gereja yang didirikan dan tanahnya dikasih oleh Emperor Wang Li tadi. Jadi ini gereja sudah berdiri dari zaman dinasti Ming. Wow, ya. Katedral Immaculate Conception. Immaculate Conception itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Apa ya bahasa Indonesianya ya? Dikandung tanpa noda dosa kali ya bahasa Indonesianya seperti itu. Oke. Ini gereja kedua, namanya Saint Joseph Church. Ada di Wangfujing, Beijing. Ini juga gereja yang bikin si
Matteo Ricci. Dan gereja ini ada di Wang Fuching. Kalau buat teman-teman yang ke Beijing, pasti lihat gereja ini di tengah kota. Nah, kalau Singapura ada Orchard Road ya kan. Di Beijing ada yang namanya Wang Fuching. Satu jalan tuh shopping center semua. Di tengah-tengah itu ada gereja. Dan gereja ini adalah gereja yang didirikan oleh zamannya Matteo Ricci. Nah, saya udah ke situ teman-teman. Nah, ini foto saya sama Micun, sama Tante Lili dulu ya. Kami pergi sekali-sekali lah. Pedro Thomas itu pergi Pergi ke Cungkuo. Kalau ke Eropa mahal. Yang pergi ke pintu-pintu itu ya tahun ini ya. Teman-teman ngantri ya ke sana ya. Mahal. 8.000 masuk pintu. Terus orang Indonesia kan udah ngantri berjam-jam tuh masuk pintu itu. Udah masuk, bawa kambuan, muter lagi, masuk sekali lagi. Keluar, masuk. Supaya dosanya habis katanya. Itu kelakuan orang Katolik ya, norak kan. Jadi cobalah sekali-sekali pergilah ke Cungkuo. Pergi ke Cungkuo, lihat gereja didirikan zaman dinasti Ming, dinasti apa. Lihat orang yang haus akan Tuhan, pergi ke gereja bersemangat. Waduh, kenapa negara itu diberkati luar biasa saat ini. Amerika aja kalah. Barusan ini ada DeepSeek ya, belum muncul. Ya, ChatGPT itu kalah, sahamnya turun. Ini orang tua-tua nggak ngerti lah saya ngomong apa. Tapi saya cuma mau ngomong, Cina itu hebat sekali. Pertanyaannya, kenapa dia hebat? Kenapa dia hebat? Saya kasih tahu ya, saya nggak tahu. Mungkin nih alasan saya pribadi. Dia Yahudinya orang Asia. I'm so sorry to say. Mungkin lah, saya nggak tahu. Nanti saya kutip nanti saya tahu. Ya. Mereka itu Yahudinya orang Asia. Nanti teman-teman akan lihat kelakuannya, cara sembayangnya itu mirip sama orang Yahudi. Saya mau kasih tahu. Tradisinya mirip sekali. Nanti saya kasih lihat teman-teman. Saya sendiri orang Cina, saya pun kaget. Kenapa leluhur saya seperti itu? Bukannya saya ngesok ngeluarin ini, bukan. Atau saya coba menyamain tidak. Tapi bisa lihat sendiri. Ya, mereka itu mirip. Dan ini gereja sudah ada. Jadi sekali lagi ya, Pedro Thomas, pergilah jalan-jalan ke Cungkuo. Ya, murah meriah. Banyak nanti kopernya bawa pulang banyak. Aduh, murah meriah. Jangan ke Eropa melulu, sekali-sekali ke sini. Oke, berikutnya. Ternyata zaman itu Matteo Ricci, saya baru ketemu nih, saya Google ketemu. Matteo Ricci ketemu sama komunitas orang Yahudi di Cungkuo. Nama komunitas ini adalah Kefangju. Jadi ada orang Yahudi yang ngotot jadi Yahudi di tengah-tengah orang Cungkuo. Ternyata mereka itu sudah ada di Cungkuo dari tahun 600-an. Tahu tahun 600-an tahun apa tuh? Tahun Muhammad mendirikan agama Islam, itu tahun 600-an. Dia dikejar-kejar. Jadi orang Cungkuo ini, yang datang ke Cungkuo ini, orang Yahudi Cungkuo ini, kemungkinan adalah yang datang dari Persia. Karena katanya, kata-katanya, budayanya tuh mirip orang Persia. Dan mereka ada di Henan Province. Mereka ini orang Yahudi. Nah, saya kasih lihat lagi ya. Tempat sembayangnya orang Yahudi di Cungkuo. Sebentar. Nah ini. Oh sorry. Nah ini nih ya tempat sembayangnya ini. Jadi saya dapat replikanya, saya cari di Google replikanya yang baju ini. Ini ada di museumnya di mana? Di Israel. Jadi tempat rumah mereka, tempat sembayang sinagoge mereka bentuknya seperti ini. Sinagogenya mereka ya itu sama kayak di lagunya Daud, ada pelataran, ada tempat sembayang, dan ada ruang Maha Kudus. Nah di pelatarannya, saya ketemu tamannya di Google, saya ketemu sesuatu yang aneh. Di pelatarannya itu mirip kelenteng. Ada tong yang besar, bukan tong sih apa namanya, tempat orang taruh hio itu loh. Tempat hiolo itu loh. Jadi orang Yahudinya Cina itu, Cungkuo itu, di jalan masuknya itu ada persis kayak kelenteng. Jadi ada tempat untuk naruh hio itu loh. Kalau mereka sembayang ke Tuhan, mereka harus taruh hio di tengah itu. Mirip sama orang Chinese. Ini orang Yahudi, padahal ini Yahudi loh. Mereka nggak makan babi.
Terus mereka itu zaman itu katanya Matteo Ricci menemui mereka ada sekitar 800 kakak waktu itu. Dan karena mereka itu nggak makan babi, dikira muslim. Jadi keturunan mereka ini mereka pikir mereka muslim karena nggak makan babi. Suatu hari mereka salah satu, saya baca-baca di Google, keturunannya pergi ke Mekah pas mau sembayang karena dia nggak makan babi, dia pikir dia muslim. Setelah itu dia baru sadar ternyata nenek moyangnya ini nggak makan babi tapi bukan Islam. Dan dia cari tahu akarnya, ternyata mereka orang Yahudi. Sampai hari ini ada. Sekitar tahun 2015 mereka punah. Kenapa? Mereka kembali ke Israel. Mereka hueko, apa sih istilah hueko tuh? Pulang kampung, apa ya? Saya udah cari dokumennya, apa namanya? Aliyah. Hueko itu pulang kampung, bahasa Chinese-nya. Inggrisnya ngomongnya Aliyah. Jadi ketika mereka itu orang Yahudi mau kembali ke tanah Israel, mereka tuh ada yang biayain. Di dunia ini ada organisasinya. Kalau kamu ternyata, misalnya kamu orang India, ternyata di India ada. Saya pernah ketemu namanya suku Kuki. Mereka itu orang suku Efraim, dibuang. Ketik aja, the lost tribe of Israel. Kalian ketemu macam-macam. Di Afrika ada, di India ada, di mana-mana. Mereka punya komunitas sendiri. Ketika mereka sadar bahwa ternyata Indonesia juga ada loh. Indonesia adanya di Manado. Dan mereka bikin komunitasnya sendiri. Dan ketika mereka sadar mereka orang Yahudi. Terus mereka tidak punya uang yang banyak. Tetapi mereka pengen pulang ke Israel. Ada yang biayain di dunia ini ternyata. Dan cukong-cukongnya tuh ada, dikasih rumah. Kita tahu ya, ada Gaza, ada lagi namanya West Bank. Itu orang Palestina. Jadi yang moderat itu di West Bank. Kayak Jericho dan sebagainya itu di atas di West Bank. Yang pernah ke Israel tahu. Nanti kalau masuk ke daerah tertentu ada daerah A, B, dan C. Makin miskin dia, internetnya nggak bagus. Kalau dia negara dia bagus, internetnya kita kenceng. Aduh, yang pernah ke Israel ngerti lah maksud saya. Di West Bank itu ada perumahan-perumahan. Buat yang mau kembali ke Israel, itu ada yang biayain. Cuman mesti kasih lihat DNA-nya memang Yahudi, agamanya, tata keramanya, ada tesnya lagi. Dites. Abraham punya berapa anak? Abraham namanya apa dites. Kalau nggak lulus belajar lagi untuk jadi orang Yahudi. Dan dikasih rumah. Tinggal gratis dicari kerjaan.